Oh, amat dekat tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Technopreneurship dengan judul Analisa Ide Bisnis Produk My Baby yang beranggotakan Dengan saya sendiri, Wahyu Nugroho, dengan NIM 21SA3039. Yang kedua, yang beradakan saya Amal Naim dengan NIM 21SA3023. Dan yang ketiga, saya Pulung Setiawan dengan NIM 21SA3034. Dan yang keempat, saya sendiri Gemilang Renaldi Suryo Adifa dengan NIM 21SA3021. Ide bisnis My Baby, minyak telon plus lavender setiap kali si kecil habis mandi atau hendak beristirahat. Kehangatan My Baby minyak telon plus lavender akan memberikan rasa hangat dan nyaman pada tubuh bayi, serta membantu meredakan perut kembung si kecil. Harum lavendernya yang menenangkan bisa membuat si kecil rileks dan lelap. My Baby minyak telon plus lavender telah tersertifikasi halal dan merupakan produk dari ahlinya minyak telon. My Baby, merek kepercayaan para ibu cerdas yang membuat ibu merasa tenang dan lebih menikmati perannya dalam merawat bayi karena telah yakin memilih produk terbaik untuk kenyamanan si kecil. Analisis SWOT. Kelompok kami memilih produk dari My Baby untuk dianalisis menggunakan metode SWOT. Metode yang digunakan adalah metode SWOT persilangan. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Brand besar yang sudah mempunyai nama sangat bisa bersaing di pasaran dan barang sudah ready dalam bentuk fisiknya. Ada sales yang dapat memasarkan barang harganya yang terjangkau atau murah, populer di kalangan orang tua, khususnya ibu-ibu untuk keperluan anak mereka. Jangkauan iklan yang sangat luas. Berikut akan dijelaskan oleh Mas Wahyu. Ya, untuk weakness atau kelemahan dari produk My Baby, yang pertama, minyak tidak membantu kulit kering di musim hujan. Yang kedua, produk hanya dapat dijual secara langsung ke toko, tidak dapat dipasarkan secara online. Yang ketiga, sudah banyak orang yang menjual produknya. Dan yang terakhir, produknya rata-rata hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Yang pertama, promosikan brand agar juga dapat digunakan oleh ibu-ibu. Yang kedua, banyak ibu muda yang masih awam dengan produk lain untuk anak mereka selain My Baby. Jadi bisa menjadi peluang karena mereka lebih percaya dengan produk yang memiliki nama. Yang ketiga, mengeluarkan jenis produk baru yang lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan produk lainnya. Yang keempat, memperluas saluran distribusi. Dan yang terakhir, dikemas dengan menggunakan label yang menarik, sehingga banyak orang semakin tertarik untuk membeli. Yang keempat, ada trade atau kelemahan. Merek dan produk yang kompetitif di segmen yang sama. Yang kedua, perang harga yang sangat sulit dengan sales lain. Dan yang ketiga, toko menawar harga terlalu jauh dari pasaran, sehingga untung yang didapat agak kurang. Dan yang terakhir, minat jual di setiap daerah berbeda-beda tergantung jumlah bayi di daerah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Pulung. Oke, selanjutnya ada tabel metrik SWOT yang dimana menjelaskan hubungan antara komponen-komponen di atas yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama ada hubungan antara kekuatan dan peluang. Produk sudah memiliki nama yang cukup dikenal dan sudah dipercaya untuk kebutuhan anak.
Yang kedua, ada hubungan antara kelemahan dan peluang. Dikarenakan produk tidak bisa dipasarkan secara online, sehingga untuk mengatasi itu diperlukan distribusi yang lebih luas. Yang ketiga, ada hubungan antara kekuatan dan ancaman. Karena produk sudah dikenal banyak orang, membuat adanya permasalahan dalam penentuan harga antar sales. Yang keempat, ada hubungan antara kelemahan dan ancaman. Dikarenakan produk ini diperuntukkan untuk anak-anak, maka jumlah konsumen di setiap wilayah bergantung pada jumlah anak-anak juga. Kemudian ada bisnis model. Model bisnis adalah penjelasan mengenai bagaimana sebuah organisasi membuat, menyalurkan, serta mendapatkan keuntungan dari nilai tambah atau value yang diberikan. Yang pertama ada customer segment. Target dari produk ini diperuntukkan untuk ibu-ibu yang memiliki anak balita. Kedua, ada value proposition. Produk yang kami tawarkan adalah My Baby, yaitu untuk memberikan manfaat kepada balita sehingga nyaman untuk digunakan dan tidak berbahaya bagi kulit si bayi. Yang ketiga ada channel. Produk My Baby bisa sampai ke customer dengan cara mendistribusikan barang tersebut melalui sales dan menitipkan barangnya langsung ke toko-toko di sekitar wilayah pemasaran. Dan keempat, ada customer relationship. Dari pihak My Baby sendiri menawarkan adanya promo-promo dengan pembelian buy to get one yang akan membuat customer tertarik melakukan pembelian ulang atau repeatable. Yang kelima, ada revenue stream. Dengan mendistribusikan barang ke sales atau langsung ke toko, dari distributor akan memberikan bonus ke sales jika mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Dan dari sales juga akan mendapatkan keuntungan dari penjualan ke toko-toko, dan toko akan mendapatkan keuntungan dari penjualan ke customer. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Amal. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Wulung. Yang keenam yaitu Key Research. Untuk SDM sendiri ada dari pihak sales dan toko. Untuk sumber daya alat yaitu dengan transportasi, yaitu kendaraan dan troli untuk membawa barang ke gudang toko. Selanjutnya, Key Activities. Yang pertama, lakukan promosi agar produk dapat dikenal luas. Yang kedua, lakukan pemasaran barang. Yang ketiga, melakukan inovasi terhadap produk. Selanjutnya, Key Partners. Dengan cara berpartners dengan mitra khusus yaitu sales teko peduli konsumen untuk mendongkrak kinerja penjualan. Selanjutnya, dengan cara melakukan promosi produk melalui media, iklan TV, iklan YouTube. Selanjutnya, cost structure. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis yaitu biaya operasional, transportasi, dan konsumsi. Oke, selanjutnya akan ditutup oleh Mas Gemilang. Ya, barusan di atas tadi itu kita menjelaskan tentang SWOT dari produk My Baby ya guys ya, untuk balita. Jika ada pertanyaan atau ada tanggapan lain tentang analisis ide produk kita ini, silakan tulis di komentar ya guys. Dan mohon maaf jika ada salah tutur kata yang disampaikan oleh teman-teman kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Bye-bye. Jangan lupa like-nya. Jangan lupa like, subscribe. Komen.